Perkenalkan, nama saya Chris Seven dari kelas pagi C Manajemen, NIM 181041647. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah analisis lingkungan bisnis semester 4, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SMM. Dengan soal yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah kondisi negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja akan tinggi dan kompensasi yang diberikan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena orang memiliki penghasilan yang relatif baik dalam kondisi ini, mereka membeli sejumlah besar produk. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan. Perusahaan juga dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayar upah yang tinggi. Karena orang memiliki penghasilan yang relatif rendah dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan jumlah yang sedikit. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini sangat terpukul karena perusahaan tidak dapat menjual seluruh produk yang telah dihasilkannya. Sehingga konsekuensi perusahaan mungkin perlu memberhentikan sebagian karyawan. Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan mengalami kegagalan dan seluruh karyawannya kehilangan pekerjaan sehingga membuat tingkat pengangguran semakin meningkat. Soal nomor 2, yaitu lanjutannya kedua, politik. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu usaha, dan oleh karena itu, jika suatu situasi politik mendukung, maka bisnis atau usaha secara umum akan berjalan dengan lancar. Lanjut, C. Sosial. Pengaruh sosial lingkungan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai faktor. Yang pertama, lingkungan dapat disebut sebagai penyedia lapangan kerja karena biasanya terdapat kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi warga setempat sebagai bentuk penyerapan lapangan kerja. Jika lingkungan baik dan menyediakan individu yang kompeten bekerja, perusahaan akan diuntungkan oleh hal tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kedua, lingkungan yang buruk akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan bekerja perusahaan tersebut yang dampaknya berujung pada tingkat produktivitas. Yang ketiga, jika hubungan perusahaan dan lingkungan sosial terjaga dengan baik, maka dapat terjalin simbiosis mutualisme yang menguntungkan baik bagi warga, perusahaan, maupun negara. Keempat, juga menentukan pola bekerja oleh masyarakat, bekerja perusahaan yang dapat pula mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Kemudian teknologi. D. Mempercepat laju bisnis. Laju bisnis juga bisa lebih dipercepat karena adanya dukungan teknologi. Komunikasi bisnis menjadi lebih mudah dan berjalan secara efektif maupun efisien. Dan laju bisnis yang semakin berkembang tentu saja mampu memberikan hasil yang lebih signifikan. Tujuan dari komunikasi pemasaran bisa lebih cepat tercapai, memudahkan negosiasi. Teknologi juga bisa membuat negosiasi dalam komunikasi berlangsung dengan lebih baik. Proses negosiasi lebih cepat dan tidak tertele-tele. Sebagai contoh, pihak ketiga bisa langsung ikut terhubung melalui teknologi pada saat negosiasi bisnis akan dilaksanakan. Kemudian menurunkan biaya komunikasi. Pada era-era dulu, sebelum teknologi informasi berkembang, biaya untuk melakukan komunikasi mungkin jauh lebih mahal dibandingkan yang sekarang. Melalui berbagai macam upaya dan pengembangan teknologi informasi, maka biaya dalam komunikasi bisnis bisa ditekan sehingga lebih banyak mendatangkan keuntungan. 5. Etika atau lingkungan. Etika menjadi nilai dan keyakinan yang terrealisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Kemudian hukum.
Sebagai salah satu bentuk taat kepada hukum, sebuah perusahaan harus melegalkan usahanya atau legalitas. Dan legalitas yang dimaksud berupa izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan untuk usaha yang dijalankan beserta semua elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Izin dapat ditafsirkan sebagai dispensasi dan larangan. Jadi kalau tidak punya izin maka kegiatan tidak legal. Bagi perusahaan yang berbentuk mikro dan kecil, legalitas usaha sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha. Lanjut soal nomor kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah logika pemasaran yang berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran, pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Nah, bidang strategi non-pasar yang meneliti bagaimana organisasi bisnis merespon dan mempengaruhi lingkungan politik dan sosial mereka yang lebih luas. Sedang mengalami krisis identitas karena keragaman pendekatan penelitian yang digunakan dalam isolasi relatif atau satu sama lain. Mensintesis pendekatan yang sangat berbeda ini dengan memperluas konstruksi dan klasifikasi yang pertama kali diusulkan oleh Barney pada tahun 1986. Untuk mengklasifikasikan penelitian strategi pasar, tujuan ganda adalah mempromosikan kualisensi lapangan dan untuk menyediakan titik masuk yang siap ke domain non-pasar bagi para sarjana yang sudah berpengalaman dalam penelitian strategi pasar. Soal nomor 4. Jelaskan 4 konsep dalam menganalisis lingkungan bisnis. Analisis bisnis secara umum adalah proses mengevaluasi apakah bisnis yang dijalankan memiliki risiko yang memiliki terjadi serta mengetahui sejauh mana kemungkinan prospeknya. Dengan melakukan analisis bisnis, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk menghadapi berbagai masalah bisnis. Dalam melakukan analisa, beberapa poin penting akan disoroti termasuk strategi bisnis, lingkungan perusahaan, keuangan, sumber daya, sampai dengan cara kerjanya. Dengan cara ini kita akan mengetahui sejauh mana bisnis akan berkembang dan apakah berjalan efektif. Soal yang nomor 5. Soalnya, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara dan sebutkan judul halaman dan isi dari buku tersebut. Jadi judul buku yang saya dapatkan atau saya baca tentang usaha bisnis yaitu judulnya Little Red Book of Selling. Penulis Jeffrey Gitomer. Dan dalam ini kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pebisnis. Karena saat ini banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala selama menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar, yaitu mempersuasif dengan cara yang baik dan benar. Buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pebisnis sebelum memulai menjalankan usaha, seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Bukunya berciri-ciri sampul berwarna merah yang cantik. Kita tidak akan merasa bosan ketika membaca buku ini karena di setiap halamannya akan terdapat gambar kartun yang mungil dan lumayan imut, layaknya seperti membaca buku anak-anak. Buku ini diterbitkan oleh penerbitnya adalah Bard Press dengan bahasa Inggris, bisa diterjemahkan dengan jumlah halaman 220 dan kisaran harga 300.000. Cukup sekian jawaban ujian analisis bisnis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.